Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Mufida, NIM 020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain interior ruang belajar di TK Aisyah Bustanul Atfal. Yang pertama yaitu prinsip umum di TK Bustanul Atfal, di TK Aisyah. Yang pertama yaitu arah ruangan. Menurut dari bukunya Mariana menyatakan bahwa ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang. Serta udara yang segar dapat membuat anak bernafas lega dan bebas. Menurut saya, arah ruangan di TK Aisyah itu kurang ideal. Karena itu walaupun sudah menghadap ke arah datangnya cahaya, tapi mungkin karena di depan ruang kelasnya itu terdapat banyak pohon dan banyak mainan seperti jengkulit, perosotan dan sebagainya, mungkin terlihat kurang cerah seperti itu. Yang kedua yaitu ukuran ruangan. Ukuran ruangan itu untuk anak usia 2-3 tahun ukurannya per anak itu 105 cm, sedangkan untuk umur 4-6 tahun itu ukuran 120 sampai 180 itu per anak. Menurut saya di TK ini itu sudah ideal karena per kelas itu ukurannya 8x8 meter. Menurut saya sudah cukup luas untuk anak-anak. Untuk atap dan langit-langitnya di TK ini menurut saya dengan ketinggian kurang lebih 3 meter itu sudah memadai. Karena menurut dari Mariana sendiri, struktur bangunan atap yang ideal adalah memiliki ketinggian yang berbeda, yang ideal kisaran 3 meter sampai 3,3 meter. Sedangkan di TK ini juga kurang lebih 3 meter. Jadi sudah memadai. Untuk penataan dindingnya sendiri itu di TK ini memiliki 3 warna dan banyak banget tempelan poster-posternya. Dari bukunya Farida Yusuf menyatakan warna dinding ruang bermain sebaiknya berwarna cerah dan lembut seperti biru muda, hijau muda, krem, dan lain-lain. Menurut saya kurang nyaman karena memiliki 3 warna dan banyak sekali poster-poster yang terpasang di dinding. Selanjutnya yaitu jenis ruangan. Yang pertama itu ruang kelas. Menurut Endah, kelas yang baik merupakan lingkungan belajar yang bersifat menantang dan merangsang anak untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan kepada anak dalam mencapai tujuan belajarnya. Menurut saya lingkungan belajarnya itu baik sih, cuma kurang menantang ya, karena di ruang kelas ini sendiri memiliki dengan 24 anak, memiliki mejanya itu tertata rapi. Ya menurut saya sudah kurang ideal sih, karena ruang kelas menggunakan meja dan kursi. Ketika pembelajaran anak duduk di kursi, pembagian tempat duduknya juga menurut saya tidak sinkron karena ada yang mepet di tembok dan ada yang di pertengahan. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perpustakaan. Di TK ini sendiri tidak memiliki perpustakaan karena perpustakaannya itu jadi satu di ruang kelas dan di buku-bukunya itu ditempatkan di rak khusus buku. Yang selanjutnya yaitu ruang tidur. Karena sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal ini tidak full day, jadi tidak ada ruang khusus untuk tidur. Yang selanjutnya yaitu ruang makan.
Di TK ini tidak memiliki ruang makan karena anak menggunakan ruang kelas sebagai tempat makan, sehingga guru harus memperhatikan kedisiplinan dan kebersihan kelas supaya kelas kembali bersih dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu gudang. Karena di TK Aisyah gudangnya berdekatan dengan ruang kamar mandi, gudangnya juga sangat sempit, kotor dan tidak ada lampunya ya, tidak terawat. Jadi semua barang yang masih layak pakai itu tidak dirawat dengan baik. Menurut saya gudang ini harus didesain ulang agar tidak pengap, gelap dan kotor. Yang selanjutnya yaitu penataan ruang dan perlengkapan. Yang pertama yaitu ukuran anak sebagai standar. Dalam bukunya Mariana menyatakan bahwa perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk anak. Di TK Aisyah ini anak melakukan dari hal yang mudah saja, seperti anak bisa menaruh buku di lemari dengan rapi, dan anak membuang sampah pada tempatnya. Itu menurut saya bisa anak itu melakukannya dengan baik ya. Yang kedua yaitu pentingnya ruangan yang rapi. Di TK Aisyah ruangannya sedikit belum rapi karena masih ada barang-barang yang berserakan, seperti tertata kurang rapi seperti itu. Karena mungkin karena anaknya itu memainkan permainannya, tidak menaruhnya di tempatnya lagi. Jadi mungkin belum tertata rapi sih. Menurut saya berkaitan dengan tas anak itu guru memberikan tempat khusus rak untuk anak yang didesain kreatif, untuk misal ada anak-anak jadi ada nama anak di setiap meja, terus di tempat tas seperti itu. Nah, selanjutnya itu mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan sesuatu ruangan kelas. Di TK Aisyah sendiri, guru menempatkan tempat cuci tangan berada di luar kelas. Anak bisa mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dan sesudah makan maupun setelah mereka bermain di luar, sehingga mereka masuk kelas dalam keadaan bersih. Seperti itu. Yang keempat yaitu memisahkan ruangan yang ribet dan ruangan yang sepi. Karena di sini terdapat cuma 2 ruang kelas saja, dan jika kelas yang satu berisik, mungkin kelas yang sebelahnya itu terdengar ya, karena itu hanya dilapisi dinding sama pintu saja. Yang kelima, kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Di TK Aisyah, area luar sedikit kotor, mungkin karena banyaknya pohon, jadi banyak daun layu yang berjatuhan dan jarang juga disapu. Menurut saya, guru juga harus memperhatikan area luar agar bersih. Penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Di TK Aisyah ini penempatan lemari dan rak penyimpanan permainan sudah merapat atau berdekatan dengan dinding. Untuk rak sepatu berada di dekat pintu masuk. Yang ketujuh yaitu cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Di TK Aisyah tempat penyimpanan rak di dalam area kelas yaitu penyimpanan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran. Penyimpanan rak sudah rapi. Anak-anak diminta guru untuk mengambil dan mengembalikan kembali dengan rapi agar suasana kelas bersih dan terlihat rapi dan nyaman untuk dilihat. Yang kedelapan yaitu memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Di TK Aisyah sudah mampu melayani dan memfasilitasi kebutuhan anak-anak di kelas. Selain itu, guru juga dapat memahami dan memanfaatkan media yang ada dengan baik. Untuk suasana psikologis yang kondusif, yang pertama itu kontrol ruangan. Menurut saya di TK ini sudah menerapkan kontrol lingkungan seperti mematikan lampu dan kipas angin jika sudah tidak digunakan lagi, sehingga tidak mengakibatkan boros listrik dan dapat menghemat pengeluaran. Untuk keamanannya, pendidik di TK ini memastikan keamanan anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak ketika anak bermain maupun saat kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Untuk kenyamanannya, menurut saya sudah nyaman karena terdapat 2 kipas angin, tempat penyimpanan buku juga rapi, rak penyimpanan mainan juga tidak terlalu tinggi, suasana di luar kelas juga sejuk dengan banyaknya pepohonan, jadi terlihat adem seperti itu.
Untuk daya tariknya sendiri, di dalam ruangan kelas utamanya memiliki bentuk, warna, pola, struktur, dan rancangan dan sedikit wewangian. Dengan bentuk ruangan kelas yang menarik, pasti anak akan merasa nyaman. Di TK Aisyah ini sendiri menurut saya kurang dalam beberapa hal sih. Untuk menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan di TK ini, ketika selesai kegiatan pembelajaran, guru mengajarkan anak untuk mengembalikan permainan untuk ke tempat asalnya. Meskipun begitu, masih ada anak yang meletakkan permainan ke tempat tidak ke tempatnya, seperti itu. Untuk pengaturan akustiknya, di TK ini pengaturan akustik belum tertata. Saat bermain, sentra peran tidak berada di karpet sehingga suara bising terdengar karena TK tidak ada karpet ya. Pada sentra bahan alam, contohnya kalau cair itu di luar ruangan, jadi ketika ketumpahan apa itu bisa langsung dibersihkan. Untuk penerangan, menurut saya penerangannya kurang karena arah ruangan walaupun sudah menghadap ke cahaya, jendela depan ruangan juga tertutup dengan adanya pohon-pohon, jadi menurut saya kurang. Yang terakhir yaitu kalau yang terakhir di TK Aisyah, pergantian udara menggunakan yang alami maupun buatan. Untuk yang alami menggunakan ventilasi, sedangkan untuk yang buatan menggunakan kipas berjumlah 2 yang diletakkan di langit-langit. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf juga karena suara sudah serak. Terima kasih. Wassalamualaikum.